Hikayat Saijan dan Ikan Todak. Kisah dari daerah Kalimantan Selatan. Pulau Halimun adalah salah satu pulau yang terletak di perairan Kalimantan Selatan. Pulau Halimun dikenal juga dengan nama Pulau Laut. Pulau Halimun masuk ke dalam wilayah Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagaimana banyak pulau lainnya di Nusantara, Pulau Halimun atau Pulau Laut juga memiliki kisah mengenai asal-usulnya. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama dalam kisah berikut ini. Pada suatu hari, ada seorang sakti mandraguna yang bernama Datu Mabrur. Datu Mabrur mempunyai keinginan memiliki sebuah pulau sebagai tempat bermukim bagi keturunannya kelak. Untuk memenuhi keinginannya tersebut, Datu Mabrur berdoa kepada Yang Maha Kuasa dengan cara bertapa di tengah laut. Datu Mabrur bertapa siang malam. Ketika siang hari, cuaca sangat panas dan membuat tubuh Datu Mabrur mandi keringat. Namun, pada malam hari, cuaca berubah menjadi sangat dingin. Tubuh Datu Mabrur menggigil. Namun, demi mencapai keinginannya tersebut, tidak sedikit pun Datu Mabrur bergerak dari posisinya bertapa. Beberapa bulan sejak bertapa, laut di sekitar Datu Mabrur sering mengalami badai dengan gelombang yang besar, hujan deras, disertai angin dan petir menyambar ke sana kemari. Meskipun berada di tengah badai, Datu Mabrur tidak sedikit pun bergerak dari tempatnya. Setelah badai mereda, tiba-tiba di permukaan laut muncul ribuan ikan di sekitar tempat Datu Mabrur bertapa. Ikan-ikan tersebut terlihat sangat marah kepada Datu Mabrur. Namun, Datu Mabrur sepertinya tidak terganggu dengan keberadaan mereka. Kemudian Datu Mabrur melanjutkan bertapanya. Ribuan ikan todak yang marah tersebut tiba-tiba terbang menyerang Datu Mabrur. Anehnya, tidak sedikit pun Datu Mabrur bergerak dari bertapanya. Dia tetap tenang sambil duduk bersila dan memejamkan mata. Sementara itu, seekor ikan todak yang berukuran paling besar menyaksikan ribuan ikan todak lainnya tidak mau menyerang Datu Mabrur. Ikan todak yang paling besar tersebut pun sangat marah setelah ribuan ikan todak tersebut gagal menyerang Datu Mabrur. Giliran ikan todak yang berukuran paling besar maju menyerang Datu Mabrur. Ikan todak yang paling besar tersebut mengeluarkan seluruh tenaganya dan terbang menyerang ke arah Datu Mabrur. Seperti sebelumnya, ikan todak tersebut terpental dan jatuh. Datu Mabrur pun membuka matanya dan melihat ikan todak yang sedang menggelepak kesakitan di depannya. Kamu ini kenapa? Kenapa mengaku bertapa? Hai betapa, ketahuilah, semenjak engkau bertapa, laut yang biasanya tenang ini menjadi sering mengalami badai. Kami yang biasanya hidup tenang menjadi terganggu dengan kehadiran. Kamu belum menyebutkan ikan jenis apa? Kami ini ikan todak, masa petapa sakti sepertimu tidak tahu tentang ikan todak? Maafkan aku, baru kali ini bertemu ikan seperti kalian, dan kamu pasti pemimpin dari ikan-ikan ini ya? Iya, benar sekali. Kamu boleh memanggilku dengan sebutan Raja Todak. Tapi sebenarnya, kamu ini siapa? Apa sih tujuannya bertapa di sini? Namaku Datu Mabrur. Tujuanku bertapa di sini adalah untuk meminta kepada Yang Maha Kuasa agar memberiku sebuah pulau. Apa? Sebuah pulau? Ya ampun, untuk apa kamu meminta sebuah pulau? Pulau tersebut akan kujadikan sebagai tempat tinggal untuk anak keturunanku kelak. Sebuah pulau? Ah, dasar manusia. Memang sukanya merepotkan umat hewan. Begini ya petapa sakti. Kami akan membuatkan kamu sebuah pulau. Tapi lihatlah, aku dan semua rakyatku terluka akibat perbuatanmu. Sembuhkan kami semua, dan semua pulau akan kami buatkan untukmu. Apa kamu setuju? Datu Mabrur berdiri dan kemudian dengan tongkatnya menyembuhkan semua ikan todak yang terluka. Nah, sekarang tunggulah di sini. Aku dan rakyatku akan membuatkanmu sebuah pulau. Sebagai raja dari umat ikan, aku akan memenuhi janjiku. Pantang bagi ikan untuk berdus.
Setelah berbicara kepada Datu Mabrur, Raja Ikan Todak dan seluruh rakyatnya tiba-tiba menyelam ke dalam lautan. Tinggallah Datu Mabrur seorang diri, berdiri di atas permukaan laut yang tenang. Datu Mabrur dan sabar menunggu Raja Ikan Todak memenuhi janjinya. Laut yang tenang menghembuskan angin sepoi-sepoi. Perlahan-lahan, angin sepoi-sepoi tersebut bertiup agak kencang, dan semakin kencang, Datu Mabrur pun menjadi waspada dengan angin yang bertiup semakin kencang. Datu Mabrur yang terdiri di permukaan laut dikejutkan oleh ombak yang bergemuruh. Angin pun bertiup semakin kencang. Permukaan laut di bawahnya tiba-tiba bergelombang dan menimbulkan pusaran kencang. Meskipun tidak terbawa oleh pusaran air laut, Datu Mabrur tetap saja terkejut. Pusaran air laut dan angin yang kencang tiba-tiba menghilang sayup-sayup. Datu Mabrur mendengar sebuah suara yang semakin lama semakin jelas terdengar. Saijan. Suara tersebut ternyata berasal dari ribuan ikan todak. Ketika suara semakin jelas terdengar, tiba-tiba hamparan tanah muncul di permukaan laut di tempat Datu Mabrur berdiri. Saijan. Raja Ikan Todak pun memenuhi janjinya. Sebuah pulau berhasil dibuat oleh ikan todak beserta rakyatnya untuk Datu Mabrur. Nah, kami sudah memenuhi janji sebuah pulau untuk Petapa Sakti. Terima kasih banyak Raja Ikan Todak. Aku dan keturunanku tidak akan melupakan jasamu beserta rakyatmu. Raja Ikan Todak pun kembali ke rumahnya di dasar lautan. Datu Mabrur berdiri dan melambaikan tangan, tanda perpisahan. Pulau tersebut kemudian dikenal dengan nama Pulau Halimun, dan kemudian dikenal lagi dengan nama Pulau Laut karena muncul dari dasar lautan. Sedangkan Saijan apakah artinya? Saijan berarti satu hati ia sekata atau semufakat. Kisah Datu Mabrur dan Ikan Todak tersebut kemudian hari menjadi ilham untuk lambang dan moto Kabupaten Kota Baru.